Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika salatu wassalamu ala ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, sholat maghrib. Dan yang kedua, insya Allah kita akan membahas sedikit sesuatu yang dengan yang kita bisa memperbaiki hati dan jiwa kita. Karena amanahnya untuk Anda tadi temanya tazkiyatun nufus. Dan sebagaimana sudah disebarkan oleh DKM jazakumullahu khairan wa barakallahu fihim, temanya adalah tentang empati, yang mana itu adalah identitas muslim sejati. Dan di postingan yang di-share di grup, Masya Allah, jazakumullah khairan, untuk DKM Masjid membawakan sebuah hadis yang sangat relate, sangat nyambung dengan tema kita, yaitu bahwasanya seorang muslim atau kaum muslimin itu seperti sebuah tubuh, yang mana bila satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Bahkan jika anggota tubuh itu adalah anggota tubuh yang vital, semakin banyak pula yang merasakan sakit. Contoh, misalnya antum jalan, diinjak kaki antum, yang merasa sakit bukan cuma kaki, mulut ikut bereaksi, mata ikut bereaksi. Padahal mulut dan mata jaraknya sangat jauh dari kaki. Ibaratnya, ngapain mulut sama mata ikut-ikutan urusan kaki? Seperti itulah seharusnya kaum muslimin dimanapun mereka berada dan di level manapun keimanan mereka, bahkan di level manapun keilmuan mereka, selama syahadatnya satu, selama rasulnya satu, selama panutannya para sahabat, selesai, gak ada masalah. Dari ormas apapun itu, dari negara manapun mereka, muslim jadi satu, tidak ada perbedaan. Dan insya Allah kita akan bahas tema ini ke dalam 3 poin. Yang pertama, apa itu empati? Yang kedua, bagaimana kehidupan
tanpa adanya empati. Dan yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan empati. Semoga Allah mudahkan kita untuk membahas tema ini. Yang pertama, apa itu empati? Ana mengutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang profesor, yang mana jurnal ini Ana ambil dari Association of American Medical College, Asosiasi Tenaga Kesehatan Amerika, atau Asosiasi Mahasiswa dan kuliah-kuliah yang membahas tentang kedokteran atau kesehatan. Jadi topiknya insya Allah relate. Masalah empati itu termasuk masalah yang biasanya dibahas di psikologi. Kalau kita sudah berbicara psikologi, biasanya larinya ke, kalau antum ke rumah sakit, antum coba cek, ada namanya polijiwa. Nah, polijiwa itu biasanya di situ ada entah psikolog, entah psikiater. Jadi antum jangan meremehkan apa yang dibilang generasi-generasi akan penyakit mental, kesehatan mental, itu fakta. Zaman Nabi pun sudah ada pembahasannya, cuma tidak dikemas, tidak dikasih label, cuma secara umum saja. Dan itu nyata. Ana sampaikan di Fudafis, tempat Ana mengajar. Bisa jadi yang kita sebut orang gila, yang gak pakai baju, yang rambutnya compang-camping, itu cuma di masa lalu. Di masa sekarang, orang gila atau orang stres, mungkin bajunya rapi, rekeningnya isinya banyak, bawa mobil, tapi stres. Tapi dalam tanda kutip gila, alias mentalnya sudah tidak sehat. Nah, Ana mengutip dari A.M. Dornwell, seorang profesor dalam masalah psikologi, yang mana dia menulis jurnal berjudul Defining Empathy to Better Teach, Measure and Understand its Effect. Mendefinisikan empati untuk proses mendidik yang lebih baik, pengukuran pendidikan, dan juga memahami efek dari empati. Ini ditulis tahun 2018. Apa kesimpulannya? Afan, kalau anak pakai jurnal, anak gak mau ribet kesimpulan langsung. Kesimpulannya adalah bahwasanya berbahaya. Kesimpulannya adalah profesor tadi yang dari psikolog tadi belum mencapai kesimpulan akhir tentang definisi apa itu empati. Insyaallah ya. Padahal pembahasan empati itu udah dari tahun lama, bukan sesuatu yang baru. Tapi saking macam-macamnya definisi yang ada, beliau mengatakan tidak bisa mencapai kesimpulan. Saking bermacam-macamnya, saking banyaknya sudut pandang, indikator, dan semisalnya. Beliau cuma sampai kepada poin bahwa empati adalah proses afektif dan kognitif. Afektif itu berkaitan dengan perasaan, kognitif itu berkaitan dengan kecerdasan.
Gampangnya gitu. Kalau anak pakai yang lebih detail susah nanti kita bahas. Serta empati adalah sebuah kemahiran atau skill aktif. Empati adalah skill aktif, bukan skill pasif. Artinya, untuk berempati kita perlu usaha, bukan sekedar diam berempati. Itu nggak bisa. Dan empati itu bukan sekedar memahami orang lain dan memposisikan diri kita di posisi dia. Enggak, itu belum cukup untuk dikatakan empati. Itu belum cukup untuk dikatakan empati. Kenapa? Ini ya herannya anak dengan diri anak sendiri. Atas izin Allah, anak baca, coba simpulkan, coba tarik sana, tarik sini, kumpulin ini, kumpulin itu, dapatlah satu definisi yang semoga cukup untuk kita umat Islam memahami apa itu empati. Lagi-lagi, karena anak muslim, antum juga muslim, kita akan sempitkan sudut pandang kita dari nilai Islam. Kita gak peduli dengan filosofi-filosofi yang lain. Kita gak peduli agama lain. Karena kita muslim dan Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah, pemikiran, ide, gagasan yang diterima di sisi Allah hanya dari Islam, hanya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dengan metode para sahabat, khalas, gak ada yang lain. Sehingga kita definisikan bahwa empati adalah proses afektif yang disadari secara kognitif, proses afektif yang disadari secara kognitif dan diarahkan oleh ketakwaan. Proses afektif yang disadari secara kognitif dan diarahkan oleh ketakwaan, sehingga seseorang mampu memahami dan merasakan keadaan orang lain secara utuh, sehingga seseorang mampu memahami dan merasakan keadaan orang lain secara utuh. Belum selesai. Lalu terdorong untuk bertindak dengan kebaikan. Lalu dia terdorong untuk bergerak dengan kebaikan atau menahan diri dari keburukan. Betul kan? Sesuai yang dibilang sama psikolog tadi, empati itu afektif. Tapi ada proses kognitifnya juga. Karena kita muslim, tambahkan ketakwaan di dalamnya. Dan dikatakan oleh beliau tadi, empati tidak cukup mendengar, tidak cukup memposisikan diri doang, tapi harus ada
action. Apa actionnya? Actionnya ada dua, berbuat kebaikan atau menahan diri dari keburukan. Ini ada dalilnya, bukan sekedar definisi. Sebelum itu, apabila empati ini terlalu berat sisi afektifnya, sisi perasaan dan emosionalnya, maka akan cenderung menyebabkan bias, BIAS. Contohnya, kalau kita cuma mengandalkan perasaan, setiap ada yang kesusahan, kita akan kasihan. Contoh, belak-belakan ya, tentara Zionis mati, ya kali kita kasihan, bahagialah. Penghina Islam mati, ngapain kita kasihan? Dia menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, apa yang dikasihani? Gak ada. Bahagia sebagaimana bahagianya kita jika hidup di zaman Nabi melihat kematian Abu Jahal, melihat kematian Umayyah bin Khalaf, melihat kematian Utbah bin Rabi'ah. Bahagia kita. Itu musuh Islam. Mau kasihan? Gak ada kasihan. Itu kalau kita terlalu berat dari sisi afektifnya. Kalau terlalu berat dari sisi kognitif, apa yang terjadi? Empati akan terkesan kaku dan dingin. Apa misalnya? Ya, ketika kita memposisikan diri, kita cuma fokus pada solusi. Kita cuma fokus pada apa masalahmu? Oh, ini solusinya. Di mana perasaan? Di mana perasaan ketika seseorang setiap mendengar masalah langsung solusi? Terkadang orang itu cerita ke kita nggak minta solusi, cuma pengen didengar, cuma butuh telinga. Walaupun setelah anak hidup bertahun-tahun, anak mencapai kesimpulan bahwa curhat ke manusia itu nggak ada gunanya. Curhat ke manusia itu nggak ada gunanya sama sekali, kecuali dengan tujuan mencari solusi untuk masalah. Itu baru ada gunanya. Tapi kalau cuma mengeluh, mengadu nasib, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Ingat kata Allah tentang Nabi Yakub alaihi salam ketika anaknya hilang. Nabi Yakub tidak mengeluh pada anak-anak yang masih ada. Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku cuma ingin mengadukan kesedihan dan kegalauanku kepada Allah. Kenapa? Beliau paham mengadukan itu pada manusia gak ada gunanya. Apalagi di status Ustadz ada gunanya. Apa? Engagement naik. Likes biasanya cuma 10, jadi 10.000. Apakah kita akan mengorbankan privasi kita demi 10.000 jempol yang bergerak tanpa sadar? Kalau gak worth it. Baik. Dalilnya pertama adalah hadis nomor 35, hadis nomor 35 Arba'in Nawawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti Anda bisa cek lagi kalau hadisnya nggak lengkap atau ada kecepatan. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad, wala tanajashu, jangan saling berbuat najas, bukan najis, najas, nun, jim, shin. Apa itu? Najas itu kalau jual beli kayak gini. Misalnya A menjual
beras misalnya. Ada B datang. B tanya ke A, Pak A, berapa berasnya? Oh, sekilo 12 misalnya. Ada si C datang. Pak A, beras berapa? 12. Si C bilang, wah kok 12? Di sebelah aja cuma 6.000. Salah. Yakin cuma 12? Di tempat lain 15 loh Pak. Padahal di tempat lain cuma 10.000 misalnya. Tugas si C ini ngapain? Si C tugasnya adalah memprovokasi B supaya beli ke A. Kenapa? Ditanamkan ke otak B yang lain mahal, A ini murah. Itu maksudnya. Atau yang lain, contoh yang lain, najas. Ada mobil, antum jual mobil, apa misalnya, BMW lah misalnya. Antum jual BMW, ada yang datang, Bang, berapa nih? Ya taruh 300 misalnya, 300. Wah mahal banget Bang. Habis itu dikompor-komporin sama orang lain. Datang orang ketiga, Bang, berapa nih? 300. Kata si orang ini, yaudah Bang, 300. Bang, yang pertama tadi bilang, saya beli lebih mahal, 3,5. Jangan kasih ke dia. Tanya lagi ke sini, gimana 3,5? Oke 3,5. Enggak Bang, saya ambil 400. Yang ini bilang, oh kalau 400 saya gak berani, saya mundur. Padahal si ini gak mau beli, cuma mancing-mancing supaya harganya naik. Itu namanya najas, provokasi supaya harga dinaik-naikin. Padahal segitu-segitu aja aslinya. Nah itu provokasi terencana lagi. Itu gak boleh. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Dan di sosmed, Masya Allah, gorengan sangat banyak yang seperti ini. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling benci, jangan saling marah, jangan memelihara kebencian. Wala tadabaru, jangan saling memunggungi, jangan saling buang muka, saling acuh. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah seseorang itu bertransaksi di atas transaksi saudaranya. Oh ini bahaya. Kayak Pak A tadi misalnya, udah kejual misalnya ke Pak A BMW-nya 300. Pak B datang, Pak jangan kejual ke dia, ke saya aja 400. Lumayan kan 100 juta. Ya udah, saya kasih. Oh itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Baik si C ataupun si A sama-sama salah. Ketika akad sudah sah, meskipun belum terjadi serah terima pemindahan barang, tidak boleh dipotong dengan akad yang baru. Ya sama kalau antum ngelamar perempuan, udah lamaran, udah apa, tanggal udah dapat, KUA udah siap, WO udah ada, catering udah dipesan, tiba-tiba ada yang ngelamar. Itu kan gak enak kayak gitu. Ini poinnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, alias berempati satu sama lain. Apa maksudnya? Hubungannya apa? Di potongan ini kita diperintahkan menjadi hamba yang bersaudara. Di atasnya yang tadi, larangan-larangan tadi, itu menunjukkan bahwasannya seorang saudara tidak boleh melakukan hal-hal di atas, tidak boleh berbuat zalim, harus ada empati. Kalau kita mengatakan kita punya empati, maka kita tidak boleh menzalimi saudara
kita sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Ditegaskan lagi sama Nabi alaihi salatu wasalam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wala yakhduluhu wala yakdibuhu wala yahqiruhu. Seorang muslim tidak boleh menzolimi saudaranya, tidak boleh merendahkan saudaranya, tidak boleh berdusta pada saudaranya, dan tidak boleh menghina saudara dia. Padahal di atas sudah ada larangannya, tapi di bawah ada larangan lagi. Apa maksudnya? Islam sangat menekankan empati. Dan ini poin kedua, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa itu di sini, di dalam diri kita, dalam jantung. Kemudian apa dalilnya? Bahwasanya seorang muslim kalau berempati harus berbuat baik. Hadis nomor 13 Arba'in Nawawi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Contoh simpel, antum pengen masuk surga nggak? Ada yang nggak pengen? Nggak apa-apa kalau nggak pengen, kan nggak wajib. Sebagaimana antum pengen masuk surga, antum juga harus punya rasa itu kepada saudara antum untuk dia masuk surga juga. Sebagaimana antum pengen istiqomah beribadah, antum juga harus pengen saudara antum istiqomah beribadah. Dan itu kan gak mungkin kita lakukan dengan dakwah yang penuh ketajaman, dengan dakwah yang penuh menyalahkan, tapi dengan dakwah yang penuh lemah lembut, kasih sayang. Ya kan? Antum ada orang gak sholat, antum cuma bilang, sholat, kok gak sholat? Yang ada kebun binatang keluar. Tapi gimana? Yang lembut, Mas, ayo bareng, saya pengen ke surga sama sampean. Gimana dia gak mikir tuh? Ya meskipun nanti dijawab sama dia, emang pasti masuk surga, iya kan? Ya kita jawab, saya sholat. Ayo sholatlah, cuma 5 menit. Kayak gitu. Ada empati. Itu definisi empati dan dalilnya. Hadis nomor 35 dan 13 dari Arba'in Nawawi. Atau kalau pengen kitab Arba'in Nawawi itu kecil tak, cuma segini, tipis banget. 42 hadis. Bismillah. Dikaji nggak tuh di sini? Arba'in Nawawi. Oh belum ya? Iya, Ustaz bilang kalau nggak salah. Insyaallah. Oke, next. Poin kedua. Bagaimana kehidupan jika tidak ada empati? Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, seorang ulama yang tulisannya tentang hati sangat powerful, tentang tazkiyatun nafas sangat dalam. Di antara buku beliau adalah Zammud Dunya, celaan terhadap dunia. Beliau meriwayatkan dari seorang ulama mulia bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, terkenal insyaallah, ulama hadis rahimahullah taala. Beliau mengatakan, khamsatun min alamatis syaqa, 5 hal yang menjadi tanda seseorang itu sengsara. 5 hal yang menjadi tanda bahwa seseorang itu sedang sengsara atau akan sengsara. Yang pertama, qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras, gak ada empatinya.
Apa lawan kata empati? Non empati? Bukan, Pak. Lawan kata empati adalah ya. Itu lawannya M3 itu, Pak. Lawan kata empati adalah apatis. Lawan kata empati adalah apatis. Bahasa Inggrisnya urusanku, urusanmu. Bahasa Arabnya nafsi. Awakku, awakmu. Itu apatis. Sampai kadang seseorang itu saking apatisnya apa ya? Kasih contoh ya. Rumah tetangganya listriknya tuh mati seminggu misalnya, dan dia punya kelebihan rezeki misalnya, ya taruh 50.000 untuk beli listrik. Kalau kita nampak tetangga kita seminggu listriknya merah dan bunyi tit tit tit, itu bukan Ultraman, Pak. Itu listrik perlu ditolong. Silahkan antum sisihkan 50.000 ke Alfamart atau ke Indomaret atau pakai bank, isi. Enggak berat, Pak, 50.000 insya Allah bagi antum. Berat, Ustaz, oke 20.000. Supaya nyala sebentar aja. Apalagi kalau antum tahu dia kurang mampu orangnya, ya dia nggak neko-neko hidupnya. Properti Pak tuh. Perabotan rumah dia tuh paling cuma motor, kompor, piring, nggak ada mesin cuci, apalagi Avanza, nggak ada. Ya, 50.000 untuk lampu dia nyala dan nggak kena nyamuk, itu mungkin cuma kayak bensin antum seminggu, setengahnya mungkin malahan, nggak sampai malahan. Anda nggak tahu bensin mobilnya. Anda nggak tahu mobil tuh bensinnya seberapa, Anda nggak punya mobil soalnya. Tapi kalau motor kan tahu. Ya, kita harus peka, harus punya empati. Jangan sampai hati itu keras. Yang kedua, wajumudul ain, mata yang tidak pernah menangis. Tanda kesengsaraan seseorang selain nggak punya empati adalah mata tidak pernah menangis. Nyambung. Yang ketiga, qillatul khiyar, kebaikannya sedikit. Anak ngomong kayak gini, antum jangan langsung nyocokin sama siapa, jangan. Antum coba, kan ada HP tuh, di HP itu ada teknologi, ada sebuah kemajuan zaman yang dinamakan kamera depan. Nah, ya kan, nyalain kamera depan. Coba lihat, ini orang sama gak saya dibilang Ustaz tadi? Bukan kamera belakang, yang depan. Yang keempat, warabbatu fid dunya, cinta dunia, kegilaan terhadap dunia, terobsesi dengan dunia. Dan yang terakhir, tulul amal, angan-angannya panjang. Ya, gaji UMR, usaha nggak banyak, hari-hari cuma pegang HP. Tapi apa mimpinya? Jadi presiden. Kan ngajal, Pak. Nggak pernah belajar, nggak mau kajian, sholat juga jarang-jarang. Mimpinya masuk surga. Kan aneh. Atau nggak pernah belajar tentang parenting, nggak pernah belajar tentang bagaimana mendidik anak, gak pernah belajar tentang pertumbuhan anak, gak mau bawa anak ke spesialis anak, DSA, udah bidan aja cukup. Tapi pengen punya anak berbakti, pengen punya anak soleh-soleha, lawang hak anak aja gak dikasih. Jangan merasa dengan menyekolahkan anak saja kewajiban antum untuk mendidik selesai. Enggak bisa. Harus tetap ada pendidikan dari orang tua, apapun bentuknya. Main bareng, cerita bareng sebelum tidur, lomba lari bareng. Dan tempat terbaik untuk orang tua mendidik anak adalah
meja makan, dan kasur. Tempat terbaik orang tua mendidik anak adalah meja makan dan kasur. Ustadz anda nggak pakai meja makan, ya udah karpet. Tempat anda makan bareng-bareng sama keluarga. Jadi ketika dunia dipenuhi manusia yang apatis, apa yang terjadi? Maka kehidupan yang ada adalah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Gak peduli tetangga saya mau kenapa, gak peduli dia kenapa, yang penting urusanku. Dan dalilnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 37. Surat An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Yaitu orang-orang yang kikir, pelit, dan dia menyuruh orang lain juga berbuat kikir, juga berbuat pelit. Serta orang yang pelit ini menyembunyikan karunia Allah yang dia miliki. Apa maksudnya menyembunyikan? Menyembunyikan itu maksudnya adalah tidak menggunakannya di jalan Allah, tidak menggunakannya untuk kemaslahatan masyarakat. Walaupun dia flexing. Ya, sekarang kan kebahilan itu dibungkus dalam motivasi finansial. Celakanya yang mendengarkan itu gajinya UMR, jadi sial. Ya, udah influencer keuangan tuh nggak penting kadang-kadang bagiannya. Mereka nggak mengajak kita untuk berpikir gimana supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Mereka cuma berpikir bagaimana saya lebih kaya dan lebih kaya. Orang lain bodoh amat, bukan urusan saya. Jadi kalau anak-anak antum udah mulai buka-buka influencer yang gak jelas itu, dinasihatin pelan-pelan supaya gak terjatuh dalam sikap udah dia bakhil mengajak orang lain untuk bakhil lagi. Ini namanya apatis kolektif. Ini namanya sifat apatis kolektif. Dia apatis dan dia mengajak orang lain untuk bersikap apatis juga. Ini bukan hanya sikap yang tidak empati. Ini bahkan adalah sikap yang membuat empati tidak tumbuh. Dan ini sangat berbahaya. Dan ini untuk kaum muslimin sangat berbahaya. Wallahu bisawab, kita jawab azan dulu. Dari yang azan dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan sedikit insyaallah untuk poin yang ketiga. Kita sudah bahas tadi tentang definisi apa itu empati. Dan kita juga sudah bahas tentang bagaimana kehidupan di dunia ini jika berjalan tanpa empati. Yang terjadi adalah kekacauan dan kesengsaraan. Dan insyaallah kita akan bahas poin yang ketiga tentang bagaimana caranya seseorang itu bisa menumbuhkan empati. Yaitu yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta hati yang bersih. Cara pertama supaya kita bisa memiliki empati adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya memiliki hati yang bersih. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 2722 dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sungguh aku tidak akan berkata kecuali dengan sesuatu yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Kita lihat akhlak para sahabat ketika meriwayatkan hadis, betul-betul menunjukkan bahwasanya mereka adalah murid, mereka belajar dari guru, dan mereka sangat menghargai gurunya dari sisi apapun itu. Beliau mengatakan, kana yaqul, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wa adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat-sifat ini. Pertama, bakhil. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kapan terakhir antum berdoa supaya Allah jaga antum dari sifat pelit? Kapan terakhir antum berdoa supaya Allah jauhkan antum dari sifat bakhil? Jangan sampai kita merasa kita bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menjauhi sifat pelit. Saya kan bisa dermawan. Kalau Allah cabut hidayah untuk bersedekah, jangankan 1.000 rupiah, menengok kotak amal pun sakit hati kita, alergi hati kita. Kenapa? Maha kuasa Allah. Maha kuasa Allah. Ketika ingin mencabut hidayah, enggak sulit bagi Allah. Sehingga untuk menghindari sifat bakhil, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Untuk menjauhi sifat apatis, jangan mengandalkan diri sendiri. Kenapa? Allah mengatakan tentang kita, tentang manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dan kita ini adalah hamba. Hakikat hamba harus selalu terikat dengan tuannya, dengan Tuhannya. Kalau kita mengatakan kita hamba Allah, maka kita harus selalu terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahi, masalah barang hilang pun jangan sampai kita gak mengandalkan Allah. Masalah sholat, jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri. Demi Allah, ana bersumpah, ketika seseorang mengandalkan dirinya sendiri, lupa untuk selalu minta tolong dengan Allah, minta tolong kepada Allah, Allah akan uji. Allah akan uji, nih, urus dirimu sendiri. Kan kamu merasa kamu hebat, merasa jago, gak pernah minta sama aku. Oke, coba, bisa gak? Ini yang anak ingin ingatkan pada diri anak pribadi dan jamaah semuanya. Doa itu senjata kaum muslimin. Dengan doa, sesuatu yang mustahil secara logika bisa menjadi mungkin. Seseorang yang divonis menopause, yang laki-laki usia sudah lanjut, gak akan mungkin punya anak. Tapi kalau berdoa bisa jadi punya anak. Mustahil? Mustahil secara logika. Bagi Allah enggak ada mustahil. Idza arada syai'an atau idza arada amran an yaqula lahu kun, jadi. Semangat. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Orang yang tersesat pun, kalau dia yakin sama Allah, dia terus minta hidayah, terus ketemu jalan. Ketemu. Antum mungkin ingat zaman dulu ada video orang Afrika umroh kalau nggak haji di depan Ka'bah fulus. Dia yakin, betul kaya. Apa yang menghalangi Allah dari doa kita? Satu yang menghalangi, ketidakyakinan kita. Cuma itu. Penghalang antara kita dan doa itu cuma itu doang.
Makanya Nabi mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin pasti diijabah. Selesai. Ijabahnya di dunia kayak di akhirat kayak dengan cara apapun terserah Allah. Allah Maha tahu mana yang baik. Tapi doa aja. Dan Nabi Zakaria alaihi salam pun sampai mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Sungguh aku tuh gak pernah kecewa ya Allah dengan doa-doaku kepadamu. Beliau minta anak sepanjang hidupnya, baru dikasih ketika umur beliau sekitar 90 sampai 100 tahun. Kita minta uang, kita minta rumah, jabatan. Istri kedua baru doa berapa tahun udah merasa putus asa. Ayo coba buktikan. Kalau memang antum betul-betul ya. Kalau nasi enggak. Tentang istri kedua tuh, ayo adu. Doa siapa yang lebih kuat? Antum atau istri antum? Wallahi. Coba diadu. Loh, enggak percaya. Ya, doa ya jamaah. Doa. Kan tadi Nabi bilang, yang mustahil bisa jadi mungkin. Tapi ingat, yang saya juga gak diem. Antum doa cuma di sholat fardu. Istri antum tahajudnya kenceng. Hati-hati antum, serangan dari belakang. Jangan remehkan keimanan siapapun. Antum tidur, ternyata dia sedang berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa syukur kepada suaminya atas apa yang dia miliki sekarang, sehingga cukup bagi dia apa yang ada di depan mata, dan yang lain baginya nggak cukup. Kalau istri anak, doanya salah satunya adalah supaya wanita lain di hadapan anak jelek kecuali dia. Insya Allah lumayan terkabul, betul jelek. Dan selain sifat bakhil, kita juga diminta berlindung dari sifat lemah. Terus sifat malas. Kemudian sifat pecundang, pengecut, dan sifat afan, dan keburukan di masa tua. Keburukan di masa tua itu contohnya afan, ana nggak menyinggung, cuma ana ngomongin fakta aja. Contohnya pikunan, contohnya osteoporosis, contoh ana nggak tahu asam urat misalnya mungkin. Ya meskipun sekarang diabetes pun juga menyerang anak-anak usia kayak anak. Tapi intinya kita diminta untuk berlindung dari hal-hal itu. Dan termasuk diantaranya hal yang saya sebutkan tadi adalah kita diminta berlindung dari sifat apatis, supaya diberikan hati yang selalu berempati. Cara kedua, itu yang pertama tadi ya, berdoa supaya diberikan hati yang bersih. Yang kedua, menambah ilmu agar iman semakin kuat. Menambah ilmu agar iman semakin kuat. Kita sebutkan tadi, empati yang hakiki asalnya dari ketakwaan. Empati yang hakiki berasal dari ketakwaan. Sifat merasakan beban orang lain itu lahirnya dari hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah, bukan dari sekedar formalitas, bukan sekedar sedang nyalek terus berbuat baik. Mau nyalon gubernur, mau nyalon wali kota, empatinya tinggi. Mau nyalon RT, tinggi empati. Jadi RT susah, permintaan KTP banyak. Intinya adalah jangan merasa bisa berbuat baik, jangan merasa bisa berbuat baik tanpa adanya ilmu
yang mendorong perbuatan baik tersebut. Apa dalilnya? Surat Fatir ayat 28. Surat Fatir ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang bisa merasa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ana nggak mau menyempitkan definisi ulama hanya yang ceramah, enggak. Kadang yang nggak ceramah ilmunya lebih banyak, siapa tahu. Yang ketiga, cara untuk menumbuhkan empati, menyadari adanya keterhubungan nasib dalam ujian di dunia. Menyadari adanya keterhubungan nasib dalam menghadapi ujian dunia. Maksudnya apa? Ana diuji, antum diuji, antum diuji, antum diuji. Kita sama-sama diuji. Ketika kita punya kesadaran, oh, saya punya kelebihan dalam hal ini, saya akan bantu. Yang sini, oh, saya punya kelebihan ini, saya akan bantu dengan ini. Saya lebih di sini, lebih di sini. Ketika kita fokus dengan kelebihan kita untuk memberi, maka kita akan gak perlu melihat kekurangan. Kenapa? Kekurangan itu sudah ditutup, sudah ditambal. Lihat para sahabat, semiskin-miskinnya Abu Hurairah gak pernah merasa kekurangan, bisa fokus belajar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tapi saat itu beliau sedang kekurangan. Akhirnya beliau ingin, saya juga berdagang supaya kebutuhan saya tercukupi. Kata sahabat yang lain, Abu Bakar, engkau itu khalifah, fokus sama urusanmu, pimpin umat ini dengan baik, bikin plan, bikin rencana, mau kemana kita setelah ini. Masalah duit gampang, ada baitul mal. Ngeri sahabat itu, Pak. Kalau melihat kebutuhan saudara satu sama lain. Kemarin anak cerita dengan seseorang. Ada satu kata-kata yang bikin anak terpukul, yaitu katanya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi lagi. Kalau anak nggak tahu Pak, anak Salafi atau enggak, Pak. Soalnya kampus anak dicap nggak Salafi katanya, Pak. Tapi anak nggak peduli. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jamaah kita tuh cuma di masjid doang, pas kajian doang. Lepas dari masjid, keluar dari pintu, hilang jamaahnya. Apa tadi? Nafsi, la haula wala quwwata illa billah. Sampai kata beliau, sampai kita tuh kadang nggak tahu dapur teman kita tuh ngepul atau enggak, tetangga kita tuh berasnya ada atau enggak. Bisa jadi diem aja tuh karena malu untuk meminjam. Padahal meminjam boleh-boleh aja, tapi dia malu. Jadilah dia menahan diri. Kadang kita sampai nggak tahu sekolah tetangga kita, anak-anaknya itu SPP-nya udah lulus atau belum ya. Memang itu privasi. Makanya kita berdoa supaya punya hati yang tajam, hati yang peka. Kenapa? Orang kalau hatinya hidup, kelihatan, Pak. Si Pak Fulan nih kayak lagi butuh deh, tapi dia gak mau pinjam. Untuk apa ya? Lihat apa yang paling memungkinkan untuk dibantu. Biasa makanan, biasanya pasti sembako, beras, telur, minyak, gula. Itu, Pak. Anak ini tidak pribadi, Pak. Anak punya tetangga juga soalnya. Kadang jamaah kita betul, Pak, cuma di masjid. Keluar masjid, ya udah, urusanku sendiri. Makanya cara yang keempat,
adalah perbanyak relasi sosial. Sering-sering kumpul, sering-sering ngobrol. Jangan menutup diri. Pintu rumah tuh kalau pagi jangan ditutup. Selain supaya matahari bisa masuk, supaya tetangga juga tahu, oh ada kehidupan. Ya. Apa dalilnya? Yang pertama tadi tentang tolong menolong tadi, dalilnya adalah di surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Bekerjasamalah kalian dalam masalah ketakwaan dan perbuatan baik. Dan jangan bekerjasama dalam masalah yang mungkar. Anda tanya sekarang, satu RT misalnya, kolektif gitu, ngumpulin uang, yang kaya lebih banyak, yang gak mampu ya gak usah ikut kumpul. Untuk beras saja selama sebulan gak maju tuh satu RT, gak mikir beras lagi, udah bisa fokus kerja. Tapi tetap masyarakat kita ini juga perlu namanya edukasi atau peningkatan literasi finansial. Apa contohnya? Yang masih terjebak judol, pinjol, all lainnya, termasuk ojol. Antum tuh kayaknya kejebak ojol tuh. Apa? Dikit-dikit Grab gitu. Waduh, ngiklan lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita perlu edukasi dan kita perlu tingkatkan kualitas hidup kita, lalu saudara-saudara kita. Betul Pak? Kalau umat Islam ini betul-betul bersatu, wah, Anda gak bisa bayangkan seperti apa indahnya kehidupan di dunia ini. Dan perbanyak berkumpul. Apa dalilnya? Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan bagi orang-orang miskin dan yatim dan orang-orang yang menjadi tawanan atas dasar cinta, bukan dasarnya formalitas. Dan kami memberi mereka makan karena kami mengharap balasan dari Allah. Konteksnya ayat ini memang tentang memberi makan, tapi jauh di dalamnya ayat ini memerintahkan agar kita itu hadir di masyarakat, pahami kondisi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, siapa yang kira-kira butuh dibantu. Dan terutama orang-orang yang Allah beri kelebihan rezeki lebih berhak untuk mengamalkan ayat ini. Dengan kelebihan rezeki itu mereka bisa mendakwahkan kepada orang-orang tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah. Antum kalau sadar, orang Kristen itu mendakwahkan Kristen mereka gak cuma dengan dakwah, gak cuma dengan ngomong kayak anak gini. Mereka bahkan mendakwahkan Kristen mereka dari ambulans, dari rumah sakit, dari yang semisal lah. Sadar gak tuh? Tanda plus merah tuh di rumah sakit tuh. Atau kira itu apa? Lambang kesehatan. Salah, itu salib. Bukan lambang kesehatan. Dipendekin dikit aja salibnya. Lihat bagaimana mereka berdakwah. Lihat bagaimana mereka bisa mengumpulkan harta begitu banyak dan bergerak. Islam sibuk sama ormas masing-masing. La haula wala quwwata illa billah. Sibuk sama urusan organisasi masing-masing. Itu pun ribut di organisasinya. Semoga Allah SWT berikan kita hidayah. Dan untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, ana ingin mengatakan bahwa seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bersih hatinya tidak akan tenang ketika dia hidup di tengah penderitaan orang lain, terutama penderitaan saudaranya. Ia akan bergerak. Dia akan bergerak semampu yang dia bisa untuk memperbaiki keadaan tersebut.
pergerakan itulah hanya bisa dimulai dari hati atau dari diri yang memiliki empati, yang memiliki perasaan bahwa saya harus menjadi orang yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak memberi manfaat. Sebaik-baik kita adalah yang cahayanya di masyarakat paling terang. Maka ana minta maaf kalau terlalu panjang, karena ana gak bisa bantu banyak. Ana bukan orang yang penghasilan sebulannya 10M, apalagi 100M. Amin di masa depan. Iya, ana punya mimpi. Ini gak ngayal, ini mimpi. Ya mepet dikit lah. Ana cuma punya ilmu, ana cuma punya sesuatu yang ana pelajari dari asatidah ana di kampus dulu. Setidaknya apa yang ana sampaikan ini menjadi seperti api kecil di hati-hati kita, dan kita besarkan api itu, kita gabungkan gerakan kita supaya umat Islam tidak lagi diinjak, supaya umat Islam menemukan kembali izzahnya, menemukan kembali kekuasaannya di dunia ini, tidak melulu diinjak oleh orang-orang kafir. Semoga api kecil itu bisa menjadi semangat dan makin besar di kemudian harinya. Itu yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri untuk kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.